Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dalam tafsir episode ke-6. Kita memasuki pembahasan surat Al-Fatihah ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, itu ayatnya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita akan coba dulu merangkai kaitan antara tiap ayat ya, dari ayat pertama sampai ke 6. Pertama-tama di ayat pertama itu tentang bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini secara garis besar ya menunjukkan bahwa Allah sedang memperkenalkan ya bahwa Ia adalah Allah yang memiliki gelar Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya, seperti itu, menunjukkan sebuah entitas ya, ayat pertama. Lalu di ayat keduanya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Kaitannya dengan ayat pertama ya, ayat pertama itu menunjukkan tentang entitas ya, nama Allah ya kan. Ayat keduanya adalah menunjukkan bahwa Ia memiliki jabatan ya sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya, jabatan Allah itu adalah Tuhan semesta alam ya. Dan sebagai Tuhan semesta alam ya, Ia populer dengan pujian ya. Seluruh alam semesta ini memuji pada entitas yang di ayat pertama kita sebut sebagai Allah yang memiliki gelar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu di ayat ketiganya Ar-Rahmanir-Rahim. Di ayat ketiga ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat ya, dua sifat yang paling utama ya, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, seperti di pembahasan sebelumnya, bedanya dengan ayat pertama adalah ayat pertama itu gelar Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim itu gelar karena dipadukan dengan nama Allah. Sedangkan di ayat ketiga itu ke arah sifat jabatan ya, bukan jabatan jadi lebih ke arah esensi. Jadi Allah memiliki dua esensi ya, dua sifat, dua dua kemahaan, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu di ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Malik ya, pemilik hari agama. Hari agama ini multi tafsir ya. Intinya adalah hari agama adalah hari di mana satu-satunya yang berkuasa ya, menguasai makhluk adalah peraturan agama. Atau biasa disebut, ada yang mengistilahkan hari kebangkitan, hari penghisapan ya, padang mahsyar ya, seperti itu. Itu maksudnya hari agama itu ke arah situ. Jadi ialah pemilik hari kebangkitan. Nah, di sini Allah menunjukkan tentang akhirat ya. Di ayat kedua, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, itu masih berhubungan dengan kehidupan dunia ya. Puji-pujian itu masih di masa dunia. Lalu begitu kita masuk ke Malik Yaumiddin, pemilik hari kebangkitan, itu sudah masuk ke masa akhirat ya. Allah itu artinya adalah pemilik akhirat. Sebelumnya adalah penguasa dunia ya, penguasa dunia, Rabbul Alamin ya, pemilik alam semesta, yaitu di dunia. Lalu yang di ayat berikutnya adalah Malik Yaumiddin, pemilik hari agama, yaitu di akhirat ya. Nah, di ayat ini kita memasuki akhirat, bahwa Allah menunjukkan Ia berkuasa di akhirat ya, di hari kebangkitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di ayat ini menjelaskan tentang bahwa di hari agama atau hari kebangkitan ya, itu yang terpenting itu hanya ibadah ya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Artinya di hari kebangkitan itu dua hal yang paling penting itu adalah ibadah dan pengesaan
ya, ketergantungan pada Allah. Maksudnya adalah pengesaan. Nah, artinya orang-orang yang selamat di akhirat itu hanya orang yang beribadah dan tidak mempersekutukannya dengan makhluk. Ya, intinya di situ esensinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang akan kita bahas ayat yang kali ini kita bahas adalah tentang ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami siratal mustaqim, ya. Siratal mustaqim. Nah, pertanyaan pertama kita bahas tentang ihdina. Ihdina itu maksudnya adalah tunjuki, ya. Ada tiga pengertian secara bahasa. Pertama, ihdina itu bisa dikatakan tunjuki kami, kedua bimbing kami, dan yang ketiga adalah arahkan kami. Apabila konteksnya kita bawa ini ke dunia, ya, ihdina itu berhubungan dengan dunia, maka tunjukilah kami itu petunjuk dari Allah, ya, itu adalah Al-Quran, ya. Al-Quran sebagai petunjuk, seperti itu kalau di dunia. Sedangkan di akhirat, ya, petunjuk di akhirat itu adalah cahaya dia. Mengapa di akhirat itu petunjuknya adalah cahaya, ya? Karena di hari kebangkitan orang yang bisa selamat, ya, menghadapi akhirat itu adalah orang yang memiliki cahaya dan diberi cahaya. Dan orang-orang yang akan tersesat, ya, adalah orang yang nanti cahayanya dipadamkan, ya, seperti itu. Kemudian yang keduanya adalah bimbing, ya, bimbinglah kami, ya kan. Nah, ihdina itu bisa bermakna bimbinglah kami. Jika ini kita bawa pada konsep dunia, ya, konteks dunia, maka makna membimbing, ya, membimbing itu adalah sunnah, ya, Rasul sebagai pembimbing, seperti itu. Nah, jika di dunia itu seperti itu, bimbinglah kami, ya, pembimbing. Kalau kita bawa konsepnya ihdina ini ke akhirat, maka bimbing itu lebih ke arah syafaat, ya. Jadi ketika di akhirat orang tersesat, ya, baik yang tersesat, maka ia kan yang bisa membimbing ia adalah syafaat dari apa? Dari amal-amalnya. Bisa itu dari Al-Quran, bisa itu dari sholawat, ya. Atau bisa juga itu dari kerabatnya, ya, yang memberikan syafaat, atau orang-orang yang terdekat bagi dirinya. Nah, seperti itu makna ihdina yang kedua. Dan yang terakhir adalah makna ihdina itu arahkan kami, arahkan kami. Kalau konteksnya kita bawa ke alam dunia, ya, maksudnya mengarahkan kami itu lebih ke arah hidayah, seperti itu. Jadi ada orang-orang yang mengenal Islam, ya, mengenal Al-Quran, mengenal hadis. Nah, ketika ia diarahkan, ya, maka Al-Quran dan hadis itu menjadi pedoman hidup, maka ia akan terarah, ya. Ada sebuah hadis bahwa kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pada surga. Nah, konteks dari hadis ini menunjukkan salah satu bentuk pengarahan, ya. Jadi orang yang jujur itu kan diarahkan kepada kebaikan, ya, seperti itu. Nah, makanya orang yang hatinya jujur, ya, maka diarahkan ke kebaikan itu biasa kita sebut itu mendapatkan hidayah, ya. Jadi siapakah yang mendapatkan hidayah? Yaitu orang yang memiliki hati yang jujur, ya. Nah, seperti itu nanti. Dan jika kita gunakan ini pada konteks akhirat, ya, makna dari arahkan kami itu adalah petunjuk, ya. Petunjuknya itu ada ayat yang menerangkan tentang bahwa di akhirat itu Allah menyingkap betisnya. Nah, ketika Allah menyingkap betisnya, orang-orang langsung menuju pada Allah. Nah, seperti itu, ya, mengarahkan. Jadi Allah mengarahkan manusia untuk menuju pada petunjuknya, seperti itu. Jika di konsepnya ini kita bawa ke akhirat. Nah, uniknya di akhirat ini makna ihdina, ya, itu bermacam-macam. Ada petunjuk atau bimbingan, ya, atau arahan ini, ya. Ini umumnya adalah bentuknya cahaya. Jadi ada orang yang di akhirat itu tuh memiliki cahaya yang besar, ya. Ada pula yang kecil. Nah, yang besar ini ia akan mendapatkan petunjuk, bimbingan, arahan, ya. Itu langsung dia menuju jalan yang lurus, yaitu sirat, nantinya kita bahas. Ada pula yang ketika
ia sedang berjalan ya, tiba-tiba itu cahayanya dipadamkan. Akhirnya orang yang sedang berjalan ini, nah cahaya itu berasal dari mana? Dari amalnya kurang, kemudian cahaya itu dipadamkan. Akhirnya orang ini tidak mendapatkan yang dikatakan idina ya, tunjuki kami, tidak mendapatkan petunjukannya padam, tidak mendapatkan bimbing kami karena cahayanya padam, seperti itu. Kemudian ada pula orang-orang yang berjalan itu, orang-orang yang sebelumnya ini yang dipadamkan cahayanya, itu mereka mengikuti cahaya orang-orang yang beriman di depannya. Namun karena orang-orang beriman berjalan dengan cepat, akhirnya mereka tertinggal dan akhirnya mereka jatuh dalam kegelapan. Karena di akhirat yaitu ketika seseorang sudah menuju Shirathul Mustaqim, itu adalah detik-detik ketika cahaya itu terhisap oleh yang bahasa ilmiahnya itu black hole. Jadi itu masa ketika cahaya mulai terhisap oleh black hole sehingga alam semesta itu mulai menjadi gelap. Dan sumber cahaya itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman melalui amal-amal solehnya. Oke, itu makna dari ihdina ya, tunjukilah kami. Kemudian berikutnya adalah Shirathul Mustaqim. Nah, ini dua kata yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Cuman kita kaji dulu, preteli ya, mulai dari ihdina dulu, lalu berikutnya adalah mustaqim. Kemudian coba kita gabungkan kedua maknanya. Pertama adalah sirat ya. Nah, sirat ini sebenarnya lebih ke arah sifat dia, artinya jalan ya. Jalannya itu lebih ke arah sifat. Ada 3 sifat paling tidak untuk memaknai sirat. Pertama itu sifat dari jalan ini menelan ya. Menelan dengan cepat. Menelan dengan cepat itu gambarannya seperti selang ya, seperti selang air ya. Nah, selang air itu ibaratnya kita meletakkan sebuah benda di ujung selang, kemudian ya air itu mendorong benda itu ya ke sisi lainnya. Nah, seperti itu maksud sirat itu ya, menelan dengan cepat. Kalau di zaman dahulu mungkin yang dimaksud menelan dengan cepat itu seperti pusaran air ya, pusaran air di laut ya, yang dengan cepat menelan perahu ke dasar air ya, seperti itu makna dari sirat yang pertama. Lalu yang kedua itu jalan utama. Jalan utama itu maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada jalan lain kecuali jalan itu. Satu-satunya jalan yang bisa dilalui adalah jalan itu yang dinamakan siratnya. Dan makna yang ketiga adalah langsung ke tujuan. Maksudnya langsung ke tujuan apa? Seperti jalan tol. Jadi jika kita dari Jakarta ingin ke Bogor ya, ada jalan tol ya, kita tinggal melalui jalan itu ya, maka secara otomatis akan langsung sampai di Bogor ya, seperti itu maksudnya. Artinya gambaran dari sirat itu adalah bentuknya itu seperti panjang ya, panjang, lurus, tidak berbelok ya, dan objek yang berada di dalamnya itu akan bergerak dengan sangat cepat ya. Gerakannya bukan dari benda yang melakukan gerakannya, tapi dia lebih ke arah seperti ke tertariknya, tersedot, terhisap seperti itu. Jadi bentuknya jalannya itu seperti itu, panjang. Ketika objek ada di jalan itu akan langsung tertarik, dan itu adalah satu-satunya jalan. Itu makna dari sirat ya, sifatnya. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya adalah Shirathul Mustaqim. Nah, kalau mustaqim ini lebih ke arah fisiknya, bentuknya. Mustaqim ini cirinya itu bisa dibagi menjadi 3. Pertama, sifat mustaqim itu tegak dia. Kalau kita gambarkan tegak itu ya seperti tiang ya, tegak, lurus ya. Artinya apa? Tidak berbelok ya. Nah, tidak berbelok artinya seperti tiang yang lurus, dan stabil. Maksudnya stabil apa? Tidak goyang dia. Jadi seperti sebuah tiang tegak, lurus, terpancang seperti itu ya, menuju ke langit. Nah, artinya jika kita dari kata Shirathul Mustaqim itu ya, jika digabungkan, maka kita akan mendapatkan sebuah gambaran Shirathul Mustaqim itu seperti sebuah jalan ya, panjang, yang lurus, tegak, tidak bisa digoyahkan, mengarah ke langit ya.
Mungkin selama ini kita memiliki gambaran jembatan itu datar ya, horizontal ya, horizontal posisinya, karena kita biasa menyebutnya jembatan. Yang akan terbayang adalah seperti itu. Tapi sirat ini lebih ke arah jalan dia, jalan utama yang tegak lurus. Nah, jika kita memaknai seperti ini, maka gambaran Shiratal Mustaqim itu seperti sebuah jalan lurus ke langit ya. Jalan lurus ke langit. Contohnya seperti apa ya? Mungkin jika kita ibaratkan itu seperti lift ya, seperti lift seperti itu. Jadi Shiratal Mustaqim itu seperti lift dari lantai bawah ke atas. Ya seperti itu gambarannya. Jadi bukan seperti jembatan ya, tapi lebih ke arah seperti lift seperti itu. Nah, jika kita kaji ya ayat ini secara ilmiah ini, secara ilmiah ya, Shiratal Mustaqim itu sudah ditemukan sebenarnya oleh ilmuwan, dan ini ada kemiripan ya dari ciri-ciri Shiratal Mustaqim. Pertama adalah jalan ini sifatnya itu menelan dengan cepat. Nah, ada sebuah teori ilmiah ya tentang yang dinamakan lubang cacing. Lubang cacing ini bukan teori sebenarnya, tapi sudah dibuktikan melalui fisika kuantum ya, sudah ditemukan bahwa ada ilmuwan itu bisa membuat teleportasi ya, teleportasi kuantum ya. Jadi bagaimana suatu partikel cahaya itu bisa melaju ya. Melajunya itu bukan berjalan ya, tapi lebih ke arah teleportasi dia. Tiba-tiba langsung melesat ke depan seperti itu. Nah, ini teknologi lubang cacing yang sudah ditemukan dan mungkin akan dikembangkan seperti itu. Nah, sebelum teknologi ini muncul sebenarnya ilmuwan itu sudah memprediksi, membuat teori tentang adanya lubang cacing. Bagaimana proses terjadinya lubang cacing? Lubang cacing itu terjadi karena ada pertemuan dua benda langit ya. Benda langit ini adalah black hole. Nah, ilmuwan itu memprediksi bahwa black hole itu memiliki singularitas ya, yang nantinya itu menghubungkan pada benda lain itu yang kebalikan dari black hole. Nah, mereka itu menyebutnya white hole. Jadi lubang cacing itu menghubungkan antara black hole dengan white hole seperti itu. Nah, objek yang masuk ke lubang ini itu akan tertelan dengan cepat ya. Contoh misalnya benda ini diletakkan di ujung black hole, maka dia akan langsung bergerak tembus menuju white hole seperti itu. Nah, ini yang disebut lubang cacing ya, dan memang ciri itu mirip ya. Pertama, menelan dengan cepat ya. Kedua, itu jalur utama, dan memang lubang cacing ini ya lubang yang tidak bercabang, hanya satu dia seperti itu, hanya satu lubang, dan sifatnya itu langsung ke tujuan. Lubang cacing ini pun sama, dari black hole dia masuk ke white hole seperti itu. Kemudian makna dari mustaqim yang sebelumnya itu tegak lurus stabil. Nah, lubang cacing itu sifatnya sama seperti itu, dia stabil ya, dia stabil tegak lurus seperti lubang ya, seperti lubang, tapi lubangnya tidak berbelok, lurus menghubungkannya antara black hole ke white hole. Nah, seperti itu. Jadi secara akademisi ya, mungkin makna dari Shiratal Mustaqim ini ya, ilmuwan itu menyamakannya ya, mungkin dengan lubang cacing seperti itu. Keunikannya adalah ilmuwan itu membuat teori bahwa ketika seseorang masuk lewat lubang cacing ya, ia akan menembus dimensi lain seperti itu. Dia lubang cacing itu akan mengantarkan sebuah objek itu ke dimensi lainnya. Nah, ini sama seperti
sirot sebenarnya. Sirot di sini bisa kita artikan itu orang yang dapat melewati sirot itu akan masuk ke dimensi lain di mana di surga. Nah, jadi ujung dari sirot ini adalah dunia ya, alam dunia yang kita sebut alam jagat raya yang kita lihat seperti ini. Nah, ketika orang masuk ke lubang cacing atau yang kita sebut dengan siratul mustaqim, itu otomatis dia akan masuk ke dimensi lain. Dimensi lainnya apa? Yaitu surga. Kemudian jika kita bahas ya dari tentang hadis, yang melalui hadis juga bahwa Rasul itu melakukan mi'raj ya ke langit. Nah, ada kemungkinan Rasul pun melakukan mi'raj itu melalui apa yang disebut siratul mustaqim ini. Di mana ujung siratul mustaqim? Yaitu gerbang langit. Nah, di gerbang langit itu Rasul itu menembus gerbang langit sebanyak 7 gerbang ya. Artinya sirat ini memiliki jalan yang panjang ya. Dan di hadis itu dikatakan bahwa Rasul itu sebelum ketika naik ke langit ya, Rasul juga melihat neraka. Nah, neraka sendiri ini pembahasannya belum ya, mungkin di episode berikutnya. Itu secara ilmiah ya bisa dikatakan itu sebagai black hole karena banyak kemiripan. Nah, dan di ayat juga ada yang menyebutkan bahwa setiap manusia itu akan menuju neraka. Artinya apa? Jika neraka itu dikatakan sebagai black hole, setiap manusia itu akan menuju black hole. Nah, hanya saja mereka yang memiliki amal ya, itu di neraka itu mereka akan menuju sirat dan tertarik ya, tertelan cepat kemana? Ke langit, seperti itu. Nah, Rasul ketika mi'raj itu melakukan proses seperti ini ya, menuju ke neraka, lalu melihat keadaan neraka, kemudian ia langsung terhisap ke siratul mustaqim ya, jalan yang lurus, yang bahasa ilmiahnya itu lubang cacing, terhisap, kemudian tiba di pintu langit. Nah, di pintu langit inilah Rasul itu berhenti di titik ini ya. Kalau di Al-Quran itu dijelaskan bahwa itu puncak tertinggi ya. Jadi ketika seseorang melihat ke kanan itu surga, melihat ke kiri itu neraka. Nah, disinilah titik tertinggi dari langit ya, yaitu di pintu langit. Ketika pintu itu dibuka, maka orang yang ada di titik tertinggi ini akan bisa melewati pintu langit dan menuju ke surga. Ya, seperti itu. Jadi makna dari tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami siratal mustaqim adalah di akhirat manusia itu berlomba-lomba menemukan sirat, menemukan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ada yang diberi petunjuk siratal mustaqim, yaitu dengan diberi cahaya, maka ia akan melesat di siratal mustaqim itu dengan kecepatan cahaya ya. Ada juga yang dipadamkan ya, diberi petunjuk ke sirat, kemudian ketika ia berada di sirat, cahaya itu dipadamkan. Akhirnya apa? Akhirnya ia tertarik oleh black hole dan akhirnya jatuh ke neraka, seperti itu ya. Jadi lubang cacing ini atau sirat ini penghubung antara neraka dengan gerbang surga. Orang yang amalnya cukup ya, ia akan mampu menuju gerbang surga. Tapi bagi orang yang amalnya kurang, maka cahaya yang dimilikinya itu akan redup dan akhirnya dia terhisap atau yang kita sebut itu jatuh ke dalam neraka. Karena itu di ayat ini manusia itu meminta pada Allah ya, tunjukilah kami sirat ya. Karena di akhirat itu satu-satunya jalan yang seseorang bisa selamat menuju surga hanya melewati jembatan sirat. Dan setiap orang yang berlomba-lomba meminta agar dirinya itu mampu diselamatkan ketika melintasi siratul mustaqim. Lalu kita insyaallah di pembahasan berikutnya itu tentang ayat ke-7 ya.
Nah, ayat ketujuh itu lebih ke arah siapa saja yang mampu melewati Shiratal Mustaqim, ya, seperti itu. Oke, demikian pembahasan tafsir kita, tafsir surat Al-Fatihah ayat ke-6. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa mampir di channel Rusdi Mengaji di Instagram, TikTok, dan YouTube. Like jika suka, dan silakan di-share jika dirasa bermanfaat, dan jangan lupa tinggalkan komentar, ya, baik itu kritik, saran, ataupun pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.